Gue tanyain, lu lagi ngapain sih di sini? Hari ini gue kuliah umum tentang aquascape juga. Oke, kita akan mulai tentang aquascape ecosystem. Di dalam aquascape sendiri, pH itu berada di angka 5,5 sampai 6,5. Itu yang paling ideal. Oke, selamanya oke. Lu kalau sama gue jadi oke kemarin. Pas kemarin di Lung. Nggak pakai oke lu. Gue tanyain, Apa? lu lagi ngapain sih di sini? Oh, gue sama temanya kayak kemarin juga. Tapi hari ini gue kuliah umum. Kuliah umum. Hanya untuk Tapi- khusus anak-anak IPB. tapi Online webinar. Tentang aquascape juga. aquascape. Katanya ada yang spesial tuh nih. Spesial apa? Dari apa? Tank air laut itu. Tank air laut namanya apa? Namanya apa ya? Tank Marin. Oh, si Marin. Gua punya tetangga Marin tuh. Hari ini kita akan battle. Oh, battle. Iya, Battle nih. kita akan battle versus salt water. Air asin. Berarti fresh water versus salt water. oh, berarti ada dua nih. Iya. Ada dua aquascape sama Marin. Iya. Jadi kita harus bersiap sekarang. Let's go. Anjing, lu kayak mau perang di ini ya? Oke, Am, jadi hari ini lo mau ngisi apa, Am? Hari ini ngisi tentang materi aquascape, ekosistem buatan di kuliah umum. Terus Nanti lu lihat. kita akan ada live setting. Gua sama Gigi akan live setting di dalam. Apa aja yang kita lakukan, lo lihat aja. Lo lihat boleh. Yuk. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Fajariana, selaku Master of Ceremony dalam acara World Exotic Fish and Aquascape 2021. Selain itu, juga bisa tanya-tanya mengenai Aquascape maupun Marine Aquascape di Java Reef dan Aqua Air. CV dari pembicaraan pertama, yaitu dari Mas Bambang Nurdiansyah. Jadi Mas Bambang Nurdiansyah ini atau Bang Dino ya, oke, lahir di Kuningan tanggal 28 Juni 1980. Kemudian terkait dengan prestasi internasionalnya, pada tahun 2016, Bang Dino dinobatkan sebagai top 10 Aquatic Gardener Association Aquascaping Contest kategori Paludarium.
Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung panggilkan saja pembicaranya ke studio. Halo, selamat pagi Bang Dino. Selamat pagi. Gimana Bang Dino, kabar baik? Alhamdulillah baik semua, sehat semua, lagi dalam kondisi fit semua. Alhamdulillah. Luar biasa nih Bang Dino, semangat banget. Bang Dino juga nanti akan membawakan materi terkait dengan Tentang ekosistem dari Aquascape. Jadi kita akan berbicara tentang ekosistem buatan ya, sesuai dengan temanya artificial ecosystem gitu kan, ada bahasa-bahasa artificialnya. So kita akan membahas lingkupnya lebih fokus lah di ekosistem buatan. Oke, baik. Jadi memang ini coba nanti kita akan pelajari. Oke, langsung saja saya silahkan kan kepada Bang Dino untuk menyampaikan materi. Oke, kita akan mulai tentang Aquascape ecosystem. Kita akan memulai dari substrat. Ini adalah kenapa ini yang paling pertama, karena substrat ini yang akhirnya menjadi poin utama dari dari sebuah aquascape. Karena substrat ini nantinya akan mempengaruhi hampir keseluruhan bagaimana aquascape itu berjalan. Selain materi-materi nanti yang lainnya, kayak ada filtrasi, ada cahaya, ada air, dan flora dan fauna. Tapi saya mengedepankan substrat karena hal ini yang paling sering diabaikan. Padahal substrat dalam aquascape ini pentingnya lebih hampir sama dengan airnya. Syarat substrat itu dia harus mempunyai dampak parameter air. Dampak parameter air ini maksudnya adalah substrat itu dia bisa mempunyai kemampuan untuk buffering. Itu yang paling terpenting. Dan biasanya buffering yang paling sering dicari adalah buffering tentang pH. Jadi buffering itu kemampuan si substrat untuk menjaga pH dalam kondisi yang kita inginkan. Di dalam aquascape sendiri, pH itu berada di angka 5,5 sampai 6,5. Itu yang paling ideal. Tapi bisa juga aquascape berjalan di angka 7 sampai di 8. Kalau di angka lebih dari itu, aquascape akan sangat kesulitan untuk berjalan dengan baik. Substrat itu harus mempunyai dampak pada tanaman. Dampak pada tanaman ini agak umum, tapi skupnya itu lebih ke bagaimana akar bisa tumbuh di dalam substrat itu. Jadi bagaimana akar bisa menjangkau nutrisi di dalam itu, kemudian bentuknya yang mempermudah si tanaman untuk berkembang. Kemudian yang ketiga adalah bentuk yang memudahkan tanaman berkembang. Seperti kita ketahui, ada beberapa substrat kayak misalnya pasir malang, terus pasir silika, kemudian di pasir yang lainnya lah. Itu bentuknya bulir ideal. Contohnya kayak misalnya pasir malang. Gitu ya. Pasir malang ini kan sebenarnya batuan, bukan murni tanah. Batuan yang dibentuk sedemikian rupa menjadi kecil-kecil di pasir. Nah, pasir malang sendiri sebenarnya punya kelemahan. Kelemahannya adalah karena bentuknya ini pasir yang dipecah, bentuknya itu punya heksagonal dan punya bentuk yang agak tajam, yang beresiko banget ketika kita menanam di dalam air itu. Batang dari si tanaman itu terluka, bisa mengakibatkan busuk batang karena sifat dari pasir malang ini sendiri porositasnya tinggi, kemudian bisa jadi sarang dari bakteri karena batang yang kita masukkan itu terluka, sehingga bakteri mendeklarasikan bahwa batang ini adalah rumahnya juga dan ini bersifat yang bisa dimakan, ya akhirnya terjadilah pembusukan batang. Kemudian yang paling terpenting adalah mempunyai kandungan nutrisi. Nutrisi ini bisa tersedia secara alami. Pasir malang juga punya nutrisi walaupun jumlahnya sangat amat sedikit. Hanya saja untuk kebutuhan di aquascape perlu bantuan dari pupuk dasar yang harus kita masukkan ke dalam bawah substratnya di pasir malang itu supaya membantu nutrisi untuk berkembangnya tanaman. Kemudian porositas tinggi. Porositas ini berhubungan dengan masalah cation exchange capacity. Jadi bahasa kita itu KTK, kapasitas tukar kation. Nah, ini berhubungan dengan bagaimana substrat itu menyimpan nutrisi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jadi ada kapasitas tukar kation di mana nanti molekul-molekul nitrogen itu bisa tangkap sama substrat ini dan disimpan dan akan dipergunakan ketika tanaman membutuhkan. Itu yang paling terpenting dari sebuah substrat. Oke.
Berikutnya yang kedua adalah filtrasi. Aquascape sendiri sebenarnya filtrasi ini lebih mempunyai fungsi utama sebagai penyedia arus. Mengapa? Karena di aquascape ini akan menanam tanaman. Tanaman ini sendiri sebenarnya kan sudah jadi sebuah filtrasi alami gitu ya. Di alamnya juga tanaman ini berfungsinya juga sebagai filter. Jadi ada banyak gitu selain filtrasi yang kita buat sendiri khusus untuk filtrasi. Kemudian di dalam ekosistemnya sendiri tanaman itu juga merupakan filter alami juga. Jadi fungsi utama filter yang kita masukkan ke dalam ekosistem buatan ini adalah fungsinya sebagai penyedia arus. Yang kedua, arus ini berfungsi sebagai distributor penyebaran nutrisi atau CO2. Jadi sebenarnya kunci dari aquascape ini kalau misalnya lu bikin tanpa filter, hanya pakai CO2 saja, hanya pakai lampu dan akuarium dan tanaman, itu sudah bisa berjalan gitu ya. Hanya saja untuk memaksimalkan kondisi pertumbuhan tanaman dan sebagainya, kita membutuhkan arus. Kemudian fungsi yang ketiga, arus ini memperbesar agitasi permukaan air. Ada gas exchange, jadi ada pertukaran gas dari air ke udara, ada membentuk kesetimbangan. Ini dibantu dari arus yang dihasilkan dari si filternya tadi. Nah, ini fungsi terakhirnya yang penyimpanan, tambahan bakteri yang akan mengelola amonia atau sampah biolut yang ada di dalam aquascape kita. Next. Flora ini adalah aktor utama dalam keseimbangan ekosistem. Nggak ada lagi yang lain. Karena ketika kita membuat ekosistem buatan, terutama aquascape, di mana flora yang kita tumbuhkan, kita berharap bahwa flora ini akan menguasai semua ekosistem yang berjalan di dalam aquascape kita yang kita bikin. Kemudian, kenapa saya bilang tentang sebagai aktor utamanya? Karena akhirnya kita juga akan tetap berfokus pada bagaimana flora ini tumbuh. Jadi penggunaan lampu, penggunaan CO2, nutrisi, dan kawan-kawannya fokusnya adalah pada penyehatan di floranya. Kemudian flora juga berfungsi sebagai penyedia oksigen di dalam badan air. Jadi sebenarnya kalau misalnya aquascape dengan 70% flora, density-nya dengan density 70% flora, lo nggak perlu pakai filter, nggak perlu pakai aerator lagi, nggak perlu tambahan alat yang cukup banyak, bahkan bisa menghemat listrik untuk aquascape gitu. Jadi flora ini ketika dia sudah tumbuh subur dan menguasai ekosistem, artinya semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja gitu. Jadi di aquascape itu punya banyak filtrasinya selain dari filtrasi eksternal atau filtrasi yang kita masukkan ke dalam. Flora juga akan menjadi filtrasi alami dalam menurunkan jumlah amonia. Flora juga menjadi penyedia perlindungan terhadap fauna minoritas. Fauna minoritas ini bisa jadi udang, kemudian ikan-ikan kecil yang kembang biak di dalam aquascape kita, terutama itu. Next, fauna. Fauna ini merupakan bagian dari siklus mineral. Fungsinya bagian dari siklus mineral dan sebagai penyedia nutrisi. Karena mineral yang jadi makanan ikan dan kotoran ikan itu akan menjadi nutrisi bagi si tanaman. Kemudian fauna ini juga jadi penopang detrifikasi. Maksudnya detrifikasi ini pengurai. Jadi pengurai-pengurai awal kayak misalnya udang, keong, itu juga sebagai kunci bagaimana aquascape itu berjalan. Karena kalau tanpa udang dan keong ini, proses detrifikasi awal itu akan sangat amat lambat. Jadi kita sangat amat perlu dengan si fauna udang dan keong. Next, berikutnya, cahaya. Cahaya ini adalah faktor abiotik yang susah tergantikan gitu ya. Karena sampai saat ini juga teknologi untuk cahaya buatan seperti lampu, aquascape juga masih belum bisa menentukan bagaimana kebutuhan si tanaman itu berlanjut. Masih belum diketahui jenis lampu spektrum apa yang memang dibutuhkan. Kalaupun ada literasinya tentang bagaimana cahaya itu masih agak kurang independen karena jadi belum ada penelitian independen yang buktikan bahwa spektrum cahaya jenis biru atau merah apa segala macamnya akhirnya mempengaruhi bagaimana tanaman itu tumbuh. Tapi tidak kita pungkiri bahwa cahaya itu mengambil peran kunci bagaimana si tanaman ini tumbuh. Karena cahaya ini mempengaruhi bagaimana fotosintesis berlangsung, cepat atau lambat itu juga bergantung dari cahaya.
gitu. Jadi semakin besar penetrasi cahaya yang kita berikan ke aquascape, maka akan semakin cepat juga fotosintesis terjadi di aquascape kita. Kemudian sintesa mineral, yes, cahaya ini beberapa unsur kayak misalnya Fe di dalam substrat ini akhirnya terpengaruh oleh cahaya muncul. Jadi Fe ini akan berubah menjadi alami, biasanya Fe yang tidak dalam kondisi yang siap diserap, ini juga bisa disintesa oleh cahaya. Kemudian ini yang paling pentingnya adalah penentu kecepatan pertumbuhan. Karena di awal saya udah bilang kalau misalnya fotosintesis itu akhirnya bergantung sama jumlah penetrasi cahaya yang akhirnya menentukan bagaimana tanaman cepat tumbuh atau tidaknya gitu. Jadi dalam aquascape sebenarnya yang lu harus tentukan pertama kali itu adalah cahaya. Berikutnya parameter air. Parameter air ini kenapa saya taruh di terakhir, karena tidak semua orang punya alat yang lengkap untuk mengetahui parameter air di rumah. Untuk parameter air yang seperti apa aquascape bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, pH di aquascape berjalan baik itu di angka 5,5 dan 6,5. Untuk KH-nya sendiri, nah KH ini adalah carbon hardness, bagaimana tingkat banyak atau tidaknya karbon tersedia di dalam air. Nah, ini ada di angka 3 sampai 6 DKH. Kemudian GH adalah general hardness. General hardness ini adalah jumlah dari kalsium dan magnesium yang tersedia di dalam air. GH yang paling oke nih untuk teman-teman bisa mencoba aquascape itu adalah di angka 3 dan 7. Nah, kemudian di tiga ini nih, amonia, nitrit, dan nitrat. Hal ini yang akhirnya menentukan bagaimana sehat atau tidaknya air lu. Jadi jumlah amoniat berarti kalau misalnya dia tinggi berarti kan artinya biolot sampah yang ada di dalam akuarium itu terlalu banyak. Atau amonia terlalu tinggi artinya ikan lu kebanyakan gitu. Bagaimana dengan jumlah nitrit gitu? Kalau misalnya nitrit tinggi, ini otomatis hampir semua flora dan fauna tidak tahan dengan nitrit ini. Kemudian bagaimana nitrat? Karena nitrat ini yang akhirnya menjadi parameter kita bagaimana bakteri itu berjalan. Ketika nitrat kita bagus, dengan tanaman, kondisi tanaman bagus, nitrat kita bagus, artinya bakteri yang kita masukkan ke dalam, di dalam filtrasi atau yang berjalan di dalam aquascape itu sendiri, hidup di dalam substrat itu, oksigen tersedia dengan baik dan lain-lainnya. Jadi kalau misalnya punya alatnya, lihat di 2 poin ini, amonia dan nitrat. Oke, kayaknya selesai. Wah, thank you very much. Dalam nih ada 80 cm buat kita setting hari ini. Alright. Nah, versus kita sama siapa? Bukan gua. Marinescape-nya di sono. Tapi dia belum datang, ngepur. Akuariumnya kecil. Kita ngapain aja lo, lihat aja ntar. Oke. Poinnya di tengah ya? Ya, focal point-nya di tengah. Nah, itu kalau pakai natural style gitu, komponennya maksudnya kayak kayunya itu harus berapa banyak, gitu harus dominasi atau apanya yang didominasi gitu, atau ini nggak pakai pasir. Biasanya aku lihat aquascape pakai pasir kan. Oh. Ya, betul ya. Jadi sebenarnya proses pembuatan aquascape itu ada tergantung teknik dari masing-masing scapernya ya. Jadi mau dimasukkan pasir duluan atau hardscape duluan itu tergantung dari si scapernya mana paling nyaman. Nah, kenapa gua lebih prefer ke hardscape duluan, karena
pada saat nanti masukin substrat dan ada pupuk dasar itu tidak mengganggu substratnya. Jadi pas kita masukin kayu, nah si substrat ini si pupuk dasar ini nggak keangkat ke atas atau segala macamnya. Jadi nanti kita susun substratnya itu setelah si aquascape-nya jadi. Lebih aman membuat aquascape dengan metode seperti ini ketimbang dari Jadi hardscape-nya dulu baru nanti pupuk nanti baru pupuk pasir. pasirnya segala macamnya dimasukin terakhir. Untuk Bang Dino, mohon diterima Bang Dino. Siap, terima kasih banyak. Kenangan dari kami. Terima kasih banyak. Atas partisipasi dan ilmunya. Ya, Terima kasih. saya sudah punya 2. Saya sudah punya 2 nama lagi. Payung mana Payung? Dari ITB. Saya mewakili dari Fakultas Cairan sekali lagi mengucapkan terima kasih pada para narasumber, pada panitia dan kepada para tim baik dari Aqua Air dan Jamparis ya untuk partisipasinya pada PEPA tahun ini dan juga memberikan materi kepada mahasiswa. Terima kasih dan sehat-sehat selalu.